Siti Andiara dengan NIM 119401021 akan menyampaikan materi penyuluhan sosial dengan topik memanfaatkan potensi diri dan lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu apa itu penyuluhan sosial. Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan, dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, berdasarkan pengertian penyuluhan sosial tersebut, dapat kita ambil 3 poin penting, yaitu penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan kepada kelompok sasaran agar tercipta kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara dalam aspek pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya seoptimal mungkin. Sedangkan proses perubahan perilaku yaitu terjadinya perubahan perilaku kelompok sasaran tersebut agar mereka memiliki pengetahuan dan kemauan serta mampu untuk memecahkan permasalahannya sendiri dalam usaha meningkatkan kehidupannya. Nah, dalam proses perubahan perilaku ini dilakukan dengan penyebarluasan informasi sebagai upaya perbaikan dan perubahan dengan cara penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diiringi proses pemberian motivasi untuk menumbuhkan dan mendorong kemauan kelompok sasaran agar bisa berperan aktif. Dalam proses perubahan ini, tentunya dilakukan juga sebuah proses pendidikan atau edukasi. Namun, pendidikan di sini adalah sistem pendidikan non-formal untuk membuat kelompok sasaran tahu, mau, dan mampu bersuadaya agar bisa berperan lebih aktif lagi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun kelompok sasaran yang dimaksud di sini adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Mereka ini adalah masyarakat yang mengalami masalah sosial seperti keterlantaran, kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, kebencanaan, keterpencilan, dan kekerasan. Sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ini dilakukan dengan metode pemberdayaan melalui strategi penyuluhan yang dirancang sedemikian rupa sebagai proses pemberdayaan masyarakat dan proses penguatan kapasitas serta penyuluhan ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Seorang penyuluh sosial harus bisa melihat, mengamati potensi, sumber dan daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi fasilitator untuk bersama-sama mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi guna terwujudnya kesejahteraan bersama. Nah, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan potensi sumber daya kesejahteraan sosial atau PSKS. PSKS ini diantaranya adalah para pekerja sosial masyarakat atau PSM, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, organisasi sosial, dan yang ada di masyarakat meliputi Karang Taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dan dunia usaha yang melakukan UKS. Nah, sebagaimana telah dijelaskan mengenai potensi, perlu nih diketahui lebih lanjut mengenai potensi diri dan potensi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan bersama itu tadi. Nah, sebelumnya potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam diri setiap individu, baik yang sifatnya sudah terwujud maupun yang belum terwujud secara optimal. Potensi diri ini dapat berkembang melalui bakat yang sudah dibawa sejak lahir dan dapat terus diasah melalui usaha dan kerja keras. Secara umum,
Potensi diri ini meliputi kemampuan berbahasa, kemampuan logika, kemampuan olah tubuh, kemampuan bermusik, kemampuan interpersonal, kemampuan spiritual, dan masih banyak lagi. Sedangkan potensi lingkungan adalah sebuah kemampuan, kekuatan, atau daya lingkungan tersebut yang memungkinkan untuk terus dikembangkan dan dimaksimalkan oleh sumber daya manusianya agar lingkungan tersebut menjadi bermanfaat. Seorang penyuluh sosial harus mampu melihat potensi diri dan lingkungan yang ada di masyarakat agar kesejahteraan sosial dapat tercapai. Perubahan perilaku ini tentunya harus didasari oleh kemauan masyarakatnya untuk bersuadaya. Ketika lingkungannya memiliki potensi yang baik, namun sumber daya manusianya terbatas, baik itu dari kuantitas maupun kualitas, maka potensi lingkungan tersebut tidak akan bisa dikembangkan dan dimaksimalkan. Untuk itu, dan dalam memanfaatkannya, masyarakat perlu dibantu oleh penyuluh sosial dalam melakukan perubahan ini. Perlu ada kemauan dan rasa ingin tahu yang tinggi, terlebih dahulu mengenai potensi dirinya dan lingkungannya. Setelah itu, masyarakat dapat memperbanyak keterampilan dan meningkatkan kualitas diri sebagai rasa tanggung jawab. Ketika masyarakat sudah memiliki keterampilan dan kualitas yang baik, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya, barulah mereka bisa memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan potensi lingkungannya dengan pengetahuan yang dimilikinya, baik itu yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan sarana dan prasarana. Nah, penting sekali untuk memanfaatkan potensi diri dan lingkungan agar tercipta sebuah kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial, di mana sumber daya manusianya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh lingkungan sosial tersebut. Karena salah satu tujuan dari penyuluhan sosial ini adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dengan pemanfaatan potensi diri dan lingkungan, diharapkan masyarakat terdorong untuk mewujudkan kemandirian di lingkungan tersebut melalui pengembangan potensi diri dan lingkungan, penguatan kelembagaan yang dibantu oleh para penyuluh sosial, serta pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan menciptakan masyarakat yang berdaya guna. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.